Oke, halo semuanya, kembali lagi di For Hanif ya. Kali ini kita ada di Street Art Custom dan Art and Speed. Ini motor yang kita beli kemarin di IMOS 2023. Terus yang gue janji mau touring. Iya, dia mau touring malah diare. Diare kali? Lokal aja, saraf kejepit. Oh, saraf kejepit. Iya, jadi kemarin. Januari rencananya kita mau touring ke Klaten ya kan. Sampai ini sekarang bulan Maret, bulan puasa, nggak jadi-jadi, diundur. Habis lebaran insya Allah. Habis lebaran ya. Sebenarnya gue tinggal nunggu dia aja kemarin kan. Dan ini motornya udah nyampe dari Awal bulan. awal bulan ya, ke Maret ya. Sebenarnya dari Januari itu udah bisa dikirim gitu kan. Cuma ya karena dianya juga belum siap, nambah-nambahin parkiran di sini kan. Yoi, jadi ya udahlah. Art and Speed lagi rame banget ya. Alhamdulillah lagi rame. Nanti sekalian kita lihat-lihat area-area lain lah. Iya, buat Art and sama Speed. Street Art Custom juga lagi rame juga. Alhamdulillah. Dan ini kita baru modif-modif tipis aja. Sangat tipis. Iya, biar ada karakternya aja sih. Bukan, itu bisa dibilang modifikasi apa? Modifikasi lah, bukan custom. Bukan ganti knalpot. Ganti knalpot. Ganti Modif knalpot knalpotnya. Ya karena si Royal Enfield Meteor 3,5 ini knalpot bawaannya itu suaranya Kurang laki. kurang laki Agak ya. ngetril gitu. Iya, jadi emang bawaannya harus diganti sih. Dan kalau diganti pun juga gue nggak bisa yang terlalu kenceng suaranya. Kenapa? Kan kalau gue ke Tawangmangu nanti kena tilang. Oh, emang di sana Oh rawan, iya. ya? Rawan. Rawan, lumayan rawan. Nah, jadi gimana caranya biar karakternya keluar tapi suaranya masih enak? Sebenarnya itu debatable sih, Wan. Ini kan knalpot udah gue bikin. Bahan stainless, full glass wool, DB killer. Kalau buat gue karakternya kurang keluar. Kurang keluar. Buat gue sih udah cukup ya, karena suaranya nggak ada cemprengnya. Ya kalau nggak ada cemprengnya iya. Full karena padat ngebas banget. semua. Dan ini motor ternyata unik loh. Punya standar 2. Dimana motor sport rata-rata nggak ada standar 2. Ya bukan motor sport juga sih. Motor sebenarnya laki. sih. Motor laki ya kan. Motor laki. Nah, suara jadi ngebas ya. Suaranya nggak bagus. Tapi masih dalam standar yang nggak bisa Ya di bulan disamain. puasa ini nggak bikin orang emosi lah. Iya. Cuman nggak tahu ya, gue masih kurang, aduh bisa dikerasin sedikit lagi sih. Cuman Nggak, ini udah cukup sih. kalau menurut lu udah cukup. Kalau menurut gue kurang sedikit nyolot lah. Enggak, yang penting tuh nggak ada cemprengnya. Nggak, kalau nggak ada Full cempreng, ngebas ya. gitu loh. Ya. Pas di bawah itu nggak ada greng gitunya loh. Oh, nggak dong. Kalau kayak gitu kan kesana jadi kayak, dan ini kan biasanya motor mainnya gitu doang gitu loh, putarannya nggak bakal tinggi-tinggi amat gitu. Karena 350 cc satu silinder, jadi kebayangkan tuh pistonnya segede apa. Ya, dan ini sengaja gue bikinin modelnya menyerupai original supaya ya Dari mana sih? Ininya ori nih? enggak, semuanya bikinan. Oh, Cuman sampai sini? lekukan-lekukannya semua gue samain. Oh. Kalau lu lihat di sini kan nggak ada lasan ya. Nggak ada alasan, dia Nggak ada di lasan. ini ya, Di gue bending. di bending. Bending semua. Mempercepat juga sih karena lu mintanya buru-buru kemarin. Nggak buru-buru lah orang. Kalau mau itu kan juga cacingan. Bikin cacingan. Gubrak deh. Cuman udah bending aja, bending paling las cacingnya cuma ada 1, 2 di sini sama di ujung. Oke. Jadi nggak terlalu banyak las cacingan. Gitu. Cacingan. Dan gua agak kaget gitu ya, karena waktu kita di IMOS, itu tuh displaynya nggak dapet ginian loh. Mungkin karena yang beli Ridwan Hanif. Nggak tahu, tiba-tiba ada ininya nih, pagernya. Mungkin dapat bonus kali lagi baik hati, lagi pameran mungkin. Oh iya. Belinya lagi pameran. Ini bagus sih sebenarnya kalau kita jatuh ada penahannya gitu kan. Tapi buat gua kemarin sempat nyobain kan GDC macet ya. Itu agak sedikit ragu untuk nyalip sih. Oh, oke. Nggak tahu deh kalian yang beli Royal Enfield Meteor 3,5 dapat gituan juga nggak? Gue Press kaget bar, aja press sih. bar. Paling nanti kita kan mau touring ya dari Jakarta ke Klaten atau mungkin dari Bali ke Klaten. Wah, itu terserah udah nanti asik sih. Karena gue belum pernah yang Jawa Timur sih, kalau yang Jakarta Klaten udah pernah. Nah, gue pengen nambahin ini sih tas sih, biar nggak Ini perlu aja, punya ini sih gendong. sebenarnya kalau Kanan buat kiri Royal kan. Enfield gampang karena di sini kan model apa sih ini namanya? Kalau orang dulu bilangnya behel. Behelnya itu kan ngebautnya di kiri kanan. Ini bisa ditambahin bikin bracket tas aja. Lu bisa beli tas Tas yang di luar ya? Iya, yang anti air lah. Gitu. Dan Nanti tinggal bentuknya juga dibikin pas sama inilah. dibikin sesuai dengan tasnya, bentuk tasnya. Terus yang lu bilang di ininya, pijakan kakinya. Itu sebenarnya mungkin pada saat Coba kesini deh. assemblingnya aja sih, menurut gua. Kemarin pada saat nyampe tuh assembling ininya kurang tegak, jadi dia terlalu begini. Oh, Nah, buat nyongkel susah, buat nurunin susah. Ini udah gue benerin, udah gue. Ini kan agak maju sedikit ya. oke. Gue majuin sedikit. Nah, Itu jadi dong. buat yang punya Royal Enfield disetel lagi nih ininya nih.
Kalau biar mau lebih enak. tergantung sepatu juga sih. Bisa lebih tinggi lagi, terserah. Jadi nggak perlu dicongkel kan, langsung ke belakang Nggak, aja langsung kan. ke belakang aja. Jadi nggak ngerusak sepatu. Iya. Dan ini motornya enak banget loh buat dipakai ini ya, muter gitu ya. Kecepatan di bawah 100 itu enak banget. Dan enak kan gigi satu langsung kedua, langsung ketiga, Iya. dedet. Nggak keras, nggak Nggak kasar. Soalnya gue masih keingetan bayang-bayang Royal Enfield yang awal-awal tuh. Klasik 35 Bulet. 500. Bulat, klasik. Bulet, klasik yang getarannya. Getarannya luar biasa, nggak bisa ngerem, nggak ada larinya. Terus lumayan panas. Ya. Mau pakai bandul stang seperti apa waktu itu? Wah, Nggak getarannya bakal nggak bisa. bakalan bisa. Pokoknya di bawah 100 ke atas, waduh. Udah masuk ke RPM tinggi sih, nggak harus speednya udah Iya. berapa. RPM-nya udah agak di atas 3000-an sedikit, udah bergetar. Kalau yang ini ya nggak Ini tahu ya. Jauh. Kerkasnya sih kalau menurut gua. Iya. Enggak, ini jauh Dari lebih engine-nya. lebih refine, lebih bagus, bahkan kayak motor dari merek lain gitu loh. Soalnya Royal Enfield pertama kali masuk tuh sangat tidak enak, sekarang jadi enak banget. Enaknya pakai banget ya. Dan untuk build quality-nya, untuk bagian-bagian atas ini juga menurut gua bagus ya. Paling di bagian ini ya, walaupun nggak ada silikat ya, tapi masih ada yang lebih baik untuk kelas-kelasannya sih. Ya. Import dari, tapi oke semua Suspensi overall. gimana? Suspensi depan belakang enak banget. Enak ya? Nggak perlu dimodifikasi Apa yang menurut lu sama kurang? sekali. Cukup sih menurut gue. Rem? Rem oke. Rem oke. Rem oke. Nggak ada masalah. Lebih baik daripada pendahulunya. Oh jauh. Jauh. Dan di bawah juga stabil ya. Iya, kalau stabilnya ya gua akuin. Kalau yang lama kan Agak susah nikung. berat, muter balik susah, ya kan. Udah sih ini nggak banyak komplain. Jadi karena gue di Klaten tuh juga sering touring ya dan nggak suka motor yang terlalu gede juga gitu kan. Takutnya kalau digas gitu langsung yang lainnya ketinggalan gitu loh. Bener kan? Iya. Nah kalau kayak gini tuh masih enak gitu kan. Oke, tinggal touring kita. Iya tinggal touring. Bali Klaten. Iya. Ini ya gue pikir Stiker ya? loh. Gue pikir stiker Bukan, ya? ternyata Emblem. ini emblem. Emboss. Sama di sini ada speedometernya. Itu tengah-tengahnya digital, tapi di sana masih model klasik seperti ini. Diginalog kalau nggak salah mereka nyebutnya. Diginalog ya. Diginalog. Tapi kalau yang 650 bisa connect ke HP ya. Iya, ada connected-nya. Nah, sama ini yang lucu nih. Lampu depannya, ini sengaja dibikin klasik ya. Jadi di kanan kirinya ada LED, tapi lampu tengahnya pas nyala itu warnanya kuning. Halogen biasa. Dan ini Kaca. kaca. Jarang banget di zaman sekarang nemu mikanya kaca ya, bukan plastik ya. Ada plus minusnya. Yang pertama ya kalau ada benturan tentu kaca akan Oh iya, pasti. gitu. Cuman berasa berat gitu, berasa kokoh gitu. Iya. Berasa kokoh, berasa klasik. Jarang loh di zaman sekarang ada yang kayak gini. Emang motor ada ininya sih, Karena dia kan masih mengungkit masa lalu. masa lalunya. Style-style seperti Sama itu. koplingnya juga enteng. Jadi kalau kita buat bawa jarak jauh itu nggak bakal bikin capek ya. Ya overall. Kalau gue mau nambahin satu sih. Apa tuh? Kalau motor ini di custom bisa ganti ban misalnya. Ganti Ini ban. spakbornya biasanya kan dirobah ya. Kalau ini nggak perlu. Karena dia nih, Udah gap tinggi ya? bukan. Dia punya spakbor dengan bracketnya terpisah. Jadi lu tinggal bikin bracketnya ganti aja. bracketnya aja. Iya, jadi bikin bracketnya ibaratnya di tukang las biasa lah gitu. Biasanya ganti yang ukuran berapa? Biasanya misalnya pakai profil yang lebih tinggi, ini kan udah ring 19. Hmm. Bisa ganti ring 21, misalnya ganti velg sama tromolnya. Oke. Misalnya berarti spakbornya ini nggak perlu Oh. tinggal ganti bracketnya aja. Jadi lebih bagus kalau digedein. Tergantung style-nya. Kalau mau dibobrin banget 2118 asik. Dengan tampilan standar? Enggak. Nggak. Itu enggak standar. Oh enggak standar. Enggak, tapi kalau dalam kondisi standar gini, Bannya aja sih. di bannya digedein, Bannya bisa pakai ban-ban tipe klasik kan ada. Jadi biasanya ban-ban tipe klasik itu kan dia bukan 100 per sekian, tapi lebih 400 kali 18. Biasanya profil tinggi-tinggi. oh. Biasanya profil lebih tinggi. Jadi dinding ban itu akan tinggi dan biasanya mentok. Nah, ini kayaknya mereka ngasih opsi supaya kita mudah untuk ngerubah sih. Apa kita ganti aja? Barangnya nggak ada gua, lagi nggak ada. Udah ya, siap jalan nih ya, berarti ya? Ini sih siap jalan. Iya sih, emang motornya kayak udah belum siap. jadi. Plat nomor? Plat nomor STNK-nya. Plat nomor STNK. Kita tinggal tunggu. Oke, nah ini juga sekalian update dari Art and Speed ya. Jadi kemarin tuh, bukan kemarin sampai hari ini ya, Hari ini sampai akhir bulan penuh. sampai bookingan itu biasanya kita kan otomatis tuh. Hmm. Itu sampai minggu depan udah penuh sampai malam. Karena Ya. kita lagi buka sampai malam. Jadi kemarin tuh
bukan kemarin, sampai sekarang juga. Tadi kita sebelum sholat Jumat ada DM masuk, saya mau masuk kok penuh semua ya. Semua sampai minggu depan. Nah sebenarnya emang mohon maaf dulu karena emang dulu kan kita cuma 2 stall ya, cuma sini doang. Jadi sekali kerja itu cuma 2 motor. Nah sekarang udah sampai 6. 6. Jadi udah bertambah 3 kali lipat. Tapi karena emang yang mau masuk itu juga banyak, Permintaan customer tuh demand-nya juga banyak tinggi. banget, Jadi walaupun udah dinaikin 3 kali lipat, tetap masih belum meet the demand ya. Tapi gini, buat teman-teman yang mau main kirian, nah kita juga nyiapin buat beli online ya. ada di toko-toko hijau dan orange. Ya, dan udah dipaketin. Nah, nanti kita akan bawa buat di Klaten. Nanti gua akan bikinin video cara pasangnya ya. Lu punya ADV ya? Ada ADV 150. Sama Apa? Vilano? Fazio. Enggak, Vilano punya temen gua. Tapi lu ada ADV? Frigo ada. Oh. Nah, itu bisa kita bikinin. Nah, nanti kalian minta aja mau bagusin di top speednya atau bagusin di akselerasi. Nah itu penting tuh, karena banyak orang mikir kirian itu bisa semua range-nya bisa cover. Padahal ya kita akan memilih lu lebih banyak ke akselerasi, torsi, atau top speed. Karena kita main di rasio ya. Yes, ini ibaratnya rasionya nih. Nah, kemarin yang itu pakai apa? Aerox. Pakai Aerox, gua ngambil torsi. Torsi ya. Torsi. Kemarin Aerox itu kita pakai ke New Selo ya. Itu paling gacor loh. Dibanding Vespa, Vespa berapa dulu? GTS sama Sprint, Serius lu? sama Primavera 150. Oke. Terus X-Max nggak kuat naik. X-Max New old? Yang lu pakai itu Nggak kan masih kuat. standar kan? Nah, masih standar. Mau naik itu kakinya turun dinaikin gini baru bisa naik. Di New Selo tuh. Ya karena waktu itu kan si motor bekas David di sini kan udah kita dyno juga kan. Iya. Jadi Aerox itu bener-bener enak banget sih pas udah di Iya, alhamdulillah. pas lagi di jalan tuh yang dari Boyolali ke Selo kan. Jalannya lurus terus nanjak terus kan. Terus Vespa udah beng. Aerox set lewat. boleh tuh. Enak banget. Cuman ada cumannya. Apa? Kan kemarin depannya dipendekin. Iya. Kalau ngerem tuh kayak mau stopi gitu ya. Perasaan. Kalau turunan beneran. kayak mau nukik gitu. Ya mungkin. Karena tapi... udah rendah banget kan. Iya. Enggak lah. Enggak sampai stopi juga. Iya, nggak sampai stopi juga. Cuma rasa-rasanya aja. Iya. Nah, Oke, jadi, tapi ya senang sih ngedengernya bahwa racikannya tuh sesuai gitu. Karena Sesuai. kadang-kadang ada orang minta diracik padahal dia ngincernya top speed. Mungkin dia daerah rumahnya tuh yang jalannya panjang, kosong. Ternyata racikannya akselerasi. Oke, terus sama yang kemarin kan ada yang heboh tuh di internet. Mangkok pecah. Iya. Gitu. Nah, sebenarnya pecah itu yang pertama mereknya kali ya. Gue nggak mau, kita nggak bisa nyalain mereknya dulu. Oke, itu yaudah, satu. Kedua, caranya. Caranya gimana tuh? Caranya itu ada orang motornya di standar 2 kayak gini, terus kemudian digeber sampai rev. Itu gua rasa dia lagi nggak sengaja untuk mangkok kanvas ganda pecah kan. Sebenarnya dia bukan lagi ngetes mangkok kanvas ganda, mungkin dia lagi ngetes settingan mesin. Nah settingan mesin cara ngetesnya itu cuma 2 caranya. Pertama on dyno, yang kedua on street. Nggak bisa itu standar 2 terus lu geber sampai rev sampai habis-habisan. Oh, itu yang bikin pecah. Penyebab pecahnya kan harus diteliti, Iya. tapi dari cara pengetesannya udah salah. Nggak boleh ya? Gue nggak mau nyalahin bengkelnya juga, cuman kalau misal bengkel racing atau bengkel balap, pernah nggak sih lihat ada motor di standar 2 terus geber sampai rev? Nggak pernah. Nggak ada ya? Nggak ada. Mereka ngetesnya itu di atas dyno. Oke. Kayak gitu. Itu aja sih. Jadi itu harus diteliti lagi sih menurut gue. Dan yang kedua kan kampas kita yang pakai kartel itu kan semuanya ori semua. Bahan ori. Bahan ori. Atau di-upgrade sekalian ke FCC ya, apa sih? Itu bahan ori juga. Itu ori juga? Itu ori. FCC, Cemco, itu kan supplier untuk Honda dan Yamaha. Oke. Dan mereka juga jual untuk umum. Dan juga kalau kartel itu jangan lebay juga. Ya. Bolongannya terlalu banyak gitu kan, itu kan jadinya metal fatigue juga kan? Ya. Nah, itu juga itu ada membuat apa sih istilah kita deformasi lah. Iya. Deformasi, apalagi di bubut itu kan juga menimbulkan panas. Gesekan besi itu kan menimbulkan panas. Betul. Metal pasti akan ada deformasi. Ya, makanya juga kalau minta ke bengkel gitu kan mau ngartel sendiri, lobangnya ya ikutin punya Arten Speed aja lah. Lubangnya ya manusiawi lah. Oh iya. Manusiawi, terus kartelannya juga dalam boleh tapi terlalu dalam juga nggak bagus. Ya.
Jadi daripada repot, mendingan Anda beli aja di toko online kita ya. Tokopedia bisa cek linknya di sini. Ya. Tapi udah kita racikin deh buat lu ADV ya. ADV 150. Ah, lu mau Frigo yang perlu nggak? Terserah, lu mau yang kayak gimana? Tapi yang bakalan berasa sih di ADV-nya. Yang bawah aja, kayak Yang itu kemarin. ngejar torsi kemarin. Enak banget sih. ADV 150. ADV K97. Yuk kita racik. Oke, gas. Yuk. Nah, ini part yang buat nambah performance-nya untuk yang main torsi ya. Iya, mentor sih. Untuk ADV. Di luar remap ya? Di luar remap. Di luar remap. Jadi ini kiriannya doang. Terdiri dari ini apa ngomongnya? Per CVT dari Art and Speed yang 1000 RPM. Terus ada kipas dan rumah roller yang Ya, udah dibubut. udah dibubut ya. K97 kodenya. K97. Terus sama ada roller dan per sentry. Nah, ini segini berapa nih? Ini 715 ya. 715.000. Nah, terus kan tanya kopling sama mangkok koplingnya diganti nggak? Nah, sebenarnya ini nggak ngaruh ke performa ya. Nggak menambah. Nggak menambah. Iya. Tapi kalau Mengembalikan. motornya slip ya, Iya. gredek, nah itu kan ngaruh ke performa. Pasti. Nah, biar nggak gredek pakai ini. Nah, apalagi kalau udah main torsi, lebih cepat gredek. Lebih cepat gerdek biasanya seperti itu. Ya, jadi, mengembalikan performa kali bahasanya ya. nah, ya kurang lebih kayak gitulah ya. Ini udah sama Art and Speed, sudah di kartel. Ini barang ori. Sebenarnya bisa juga pakai punya kalian gitu ya, nggak usah beli. Cuma Ngartel jadi sendiri. ngartel sendiri, cuma nggak bisa cepet seharian. Bisa hitungannya jam. Kalau ini kan tinggal pasang. Ini tinggal pasang. Belum lagi kalau dia misalnya ngerjain di bengkel luar kan harus Ini baru nih ya, baru. tapi emang kayak gini ya. Iya, karena ini kan Nggak rapi kemarin kita jepit di mesin bubut. Ini pasti ada baretan dari Oh, jepit oke. mesin bubut. Nggak, tapi ini secara metalnya itu. Metalnya memang seperti itu. Oke, nah ini jadi ya cuma segini aja lubang ya, nggak lebay. Sama kartelnya gini aja. Ini bisa dibilang dalam, tapi bukan yang sampai Eksesif, ekstrim gitu enggak. ekstrim ya, enggak ya. Enggak. Emang bagus segini. Cukup Oke, lah. kok. Dan alhamdulillah sampai sekarang belum pernah ada komplain ya. Alhamdulillah belum ada komplain. Belum ada, udah hampir setahun loh kita loh. Iya, belum ada komplain. Iya, belum ada komplain. Bahkan biasanya udah masukin motor satu, dia ngajak teman-teman ya. Merekomendasi ya. Iya. Iya. Di sini tuh, terutama yang sekolah masih satu sekolah gitu kan. Gua sih biasanya bukan sekolah, bapak-bapak. Oh, bapak-bapak, Bapak-bapak hobi banget ngajak Iya. temennya. Ngajak tetangga, kanan kiri. Jangan kan gitu, anak kantor gue juga sama. Oh iya, diplastikin lagi ya. Kan ori. Jadi totalnya kalau misalkan mau sama anti gredeknya jadi 1.145.000. Nanti gerdeknya aja 430.000. 430.000. Itu terdiri dari mangkok sama kanvas ganda berbahan Kevlar. Dah, itu aja. Dan ini juga kita ada paket-paket servis ya. Buat kalian yang mau servis motor. Yang reguler tuh 195.000 udah termasuk oli. Terus pembersihan injeksi dengan cara infus. Pengecekan area CVT termasuk servis, jadi dibersihkan semuanya ya. CVT-nya dan dicek juga. Jadi kalau misalkan udah perlu ganti belt atau semacamnya, nanti dikasih tahu. Ya. Nah, ada yang regular plus itu ditambah oli gardan. Ini penting banget ya, karena gue pernah gardannya rusak CVT. Seriusan. Telat lo ya? Mio itu kalau pernah nggak di jalan tiba-tiba ada Mio bunyi kayak bunyi tikus cekit gitu tau gak? Yang suaranya bikin sakit kuping ya kan? Ya tahu Nah itu gardannya kena tuh. rasionya tuh ya. Jadi ganti 900.000 kemarin. Lumayan juga tuh. Terus itu juga kayaknya bekas deh, bukan baru deh. 900.000 rasio baru dong. Baru ya? Baru. Gue lupa deh, pokoknya mahal gitu. Cuma gara-gara nggak pernah Ya kalau diservis. rasio emang mahal, makanya gara-gara oli gardan cuma 25.000. 25.000 asli, dan olinya cuma kayak gini doang deh. Iya. Ya, mereknya kita tutup ya. Oke, terus ada ngecek aki, scan throttle body. Nah, ini biasanya throttle position sensornya kena ya. Paling banyak TPS. TPS. Paling sering TPS. Sampai kita nyetok. Iya, mau nggak mau nyetok TPS. Mau nggak mau nyetok. Jadi ciri-cirinya tuh biasanya kalau digas tiba-tiba kayak dia putaran atasnya tuh kayak nggak mau ngebuka ya. Nggak mau ngebuka, bahkan cenderung turun. Jadi ketika lu buka gas, si TPS sensornya itu ngebaca lu malah nutup. Oh itu bahaya sih. Itu lebih ke bahaya, bukannya lebih performa, tapi itu bahaya banget. Nah, kalau kalian punya masalah kayak gitu, coba dibawa ke sini, siapa tahu sensor TPS-nya, ya.
Pengecekan busi, ya, Pasti. pasti. Pengecekan tekanan fuel pump, Mm-mm. oke. Pengecekan kompresi yang pakai alat tuh ya. Ya, Jadi ketahuan kalau udah waktunya kalian ganti ring seher atau semacamnya. itu paling gampang sih ngeceknya dari situ. Iya. Segala penyakit ketahuan. Full service 490, Ya. bedanya sekitar 120.000 ya. Oh, ditambahin ini ya, pembersihan throttle body, Mm-mm. kuras minyak rem, Terus pembersihan area kaliper dan tromol. menggunakan cairan khusus rem. Khusus rem. Bukan pakai bensin. Bukan, iya. Beda. Nggak Iya. bisa soalnya. Karena ada yang pakai bensin Ngerusak itu. dan banyak. Dan itu ngerusak. Kalau untuk rem, kita pakai khusus rem. Itu aman lah untuk sil-sil. Kalau mobil jangan lupa pakai kampas rem Bendix ya. Ya wes. Oke. Oke. Jadi kalau kalian pengen beli part-part kayak gini, langsung aja ke Instagramnya Advanced Speed atau langsung aja chatting ke ininya, adminnya. Nanti dipilihin yang mana karena setiap motor itu partnya beda-beda. Even NMAX dengan model yang sama. Model yang sama, tahun yang sama. Pengendaranya beda. Bukan. Kemarin ada yang partnya beda. Oke, kenapa? Ingat nggak? NMAX Heeh. yang 155 baru. Oh. Apanya yang beda tuh? Kode kipasnya beda. Kode kipasnya Kode beda. kipasnya kalau NMAX Old itu Bukan, yang sama-sama baru. iya Kan kemarin sempat ada yang B65. B65. B65 Bukan ada yang 2 DP. bukan yang lama, maksudnya yang Iya. baru, tapi ternyata beda. Beda. Jadi keluarannya itu cuma bentukan motornya sama, cuman ternyata produksinya beda. Itu ada perbedaan di mangkok kanvas gandanya. Nah, ada yang pakai 2 DP, ada yang pakai B65. Ya, jadi khusus buat NMAX atau semacamnya itu mesti dicek lagi tuh. Cek lagi. Apa namanya? Ya nanti kalau misalkan salah bisa tinggal tuker sih, kirimin aja balik gitu kan. Itu Jadi aja bisa. jadi kita nggak akan bikin kalian rugi lah. Enggak lah. Kalau misalkan masih bagus kita bilang bagus, kalau salah ya udah tinggal tuker. Ya pokoknya yang terbaik lah buat kalian. Cilah. Ya wes, itu aja mungkin untuk kita kali ini ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan ikutin terus Art and Speed SAC semuanya di Instagram. Linknya di bawah. Bye bye.